Ada 3 sahabat yang datang kepada rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 sahabat ini ketika melihat amal beliau, merasa amal beliau itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya yang akan datang dan juga yang lalu. Dan para sahabat merasa itu kan Nabi. Adapun kita tidak seperti beliau. Akhirnya 3 orang ini beristihad masing-masing. Nah, kalau begitu ana la atazawwajun nisa, itu yang nomor 3. Kalau begitu saya tidak mau menikah wanita. Kalau saya mau menikah nanti ribut dengan istri, ribut dengan anak, ribut mencari rezeki. Ya nomor 2, ya ini tidak urut. Yang nomor 2 ada yaitu sahabat, kalau begitu saya siam terus. Jadi setiap hari siam terus. Maksud mereka untuk cari pahala, supaya banyak pahala mereka. Yang satu lagi aku wala arkutu. Kalau ada lagi yang nomor 3 ini, adapun saya terus bangun sholat semalam suntuk tidak tidur. Ini yang muncul keinginan para sahabat, masing-masing ingin bagaimana berlomba-lomba untuk menjadi orang yang banyak pahalanya. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat pada mereka, itu kan pendapatmu. Amma ana, nah, wa asum wa uftir, saya ini orang yang a'lamukum billah wa atqakum bih, yang paling tahu tentang Allah Ta'ala dan paling takwa kepada Allah Ta'ala. Namun ketika malam ketika siang wa asumu wa uftiru, saya ini kalau siang kadangkala yaitu siam, kadangkala tidak siam namun berbuka, ya, karena badan ini perlu roha, perlu istirahat. Wa amma ana wa aqumu wa arkutu, untuk malam hari saya juga tidur, juga saya bangun sholat, karena Allah menjelaskan wa ja'alnal laila libasa, kami menjadikan malam itu untuk mengistirahatkan badan kita dari capek kita siang hari. Wa ana atazawwajun nisa, saya pun menikahi wanita. Lalu terakhir, faman rahiba an sunnati, barang siapa yang benci sunnahku ini, nah ya, namanya bid'ah tarkiyah, yang dijelaskan oleh al-imam yaitu Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Bid'ah tarkiyah, meninggalkan suatu bermaksud untuk ibadah. Jadi mereka tidak tidur, maksudnya untuk beribadah, ditolak. Ada lagi yang meninggalkan nikah, tidak menikah supaya pahala banyak, ditolak oleh beliau. Ada lagi yang sifatnya tidak mau yakni berbuka, siam terus, ditolak, karena ad-dinu yusrun, din itu mudah. Dan juga beliau berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mendaki kamu Islam ini agar mudah, dan Allah Ta'ala tidak mendaki kamu dengan Islam ini agar sulit. Nah, makanya orang tidak bisa sholat berdiri, hendaknya sholat dengan duduk. Fasholli qa'idan. Yang tidak mampu dengan duduk, fa'ala janbin, hendaknya sholat dengan berbaring. Tetap sholat. Orang naik pesawat, orang naik mobil tetap sholat, tidak bisa berdiri, duduk. Fattaqullaha mastata'tum, takwalah, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Ini menunjukkan samahatu syariatil Islam, tolerannya syariat Islam, yang kita tidak menjumpai peraturan di dunia ini semisal mudahnya Islam. Bayangkan kita tidak mampu haji, bebas dari kewajiban haji. Tidak mampu zakat, bebas, kita tidak diwajibkan zakat. Tidak mampu siam karena tidak mampu, ya, kondisi fisiknya, karena siam berhubungan dengan kesehatan, maka boleh bayar fidyah kalau dia punya. Kalau tidak punya, bebas. Mana agama di dunia yang diatur, yang dibuat oleh manusia dengan dasar hawa nafsu ini semisal nikmatnya Islam? Tidak ada. Makanya Islam itu agama yang menyebar seluruh dunia. Apalagi sekarang zaman internet, ya, media sosial menyebar. Berapa banyak negara di situ penduduknya kafir masuk Islam satu persatu, dan dianiaya itu ridha dia dalam rangka mempertahankan Islamnya.
Inilah nikmat yang harus antum syukuri. Kenikmatan iman, kenikmatan amal soleh, kenikmatan menjadi tenangnya orang di dunia dan menjadi tenangnya pula di alam maksarnya nanti. Demikian juga ketika di alam kubur, demikian juga pada akhirnya. Makanya antum bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Kemudian berterima kasihlah kepada yang mendidik antum, ya, karena ma'had yang mengajarkan din menjadi sejuknya hati kita dan menjadi tenangnya. Ketika ada huru hara berita ini berita itu, kita punya landasan.